Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya, Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadhi di Mesir. Tetapi beliau lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan tokoh ilmuwan muslim yang terkemuka yang lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi. Menurut hitungan tahun Masehi, beliau meninggal pada usia 74 tahun. Sedangkan menurut hitungan tahun Hijriah, beliau meninggal pada usia 76 tahun. Salah satu karya Ibnu Khaldun yang paling fenomenal adalah Al-Muqaddimah. Baik, selanjutnya itu fase kehidupan Ibnu Khaldun, yang mana terbagi ke dalam 4 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan dan pendidikan. Yang kedua, fase keterlibatan Ibnu Khaldun ke dalam dunia politik. Dan yang ketiga, fase pengembangan keilmuan. Dan yang keempat yaitu fase akhir kehidupannya. Halo teman-teman, tak mau kalah, ternyata Ibnu Khaldun telah merumuskan hal-hal dasar terkait perekonomian pada masanya loh. Nah, hal tersebut diantaranya yakni mekanisme pasar dan konsep uang. Nah, hal tersebut kemudian kami rangkum menjadi 8 poin diantaranya sebagai berikut. Poin yang pertama yakni mekanisme pasar dan konsep uang. Mekanisme pasar sendiri diilustrasikan melalui grafik disposable income antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Nah, perbedaannya itu terletak pada kuantitas permintaan barang antara masyarakat kota dan masyarakat desa, teman-teman. Jadi, semakin besar kuantitas yang diminta, maka akan semakin murah price atau harga dari barang tersebut. Dan sebaliknya, semakin sedikit kuantitas barang yang diminta, maka akan semakin mahal pula price atau harga dari produksi tersebut. Untuk poin yang kedua, yakni keuntungan. Jadi Ibnu Khaldun merumuskan bahwa keuntungan yang kita ambil adalah berdasarkan yang pertama, nilai dari harga pokok atau harga wajib dari barang tersebut ditambah harga dari tenaga kerja yang kita lakukan atau yang kita berikan. Yang ketiga, yakni division of labor atau pembagian pekerjaan. Yang keempat, yakni keuangan publik. Keuangan publik di sini berfokus pada pendistribusian pajak, teman-teman. Yang kelima, yakni standar kekayaan negara. Nah, standar kekayaan negara sendiri itu tidak terletak pada berapa banyak konsumsi atau berapa banyak uang yang dimiliki suatu negara, tapi dari berapa banyak produksi domestik yang mampu dihasilkan oleh suatu negara. Yang keenam, yakni perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Hal tersebut juga menjadi cikal bakal lahirnya aliran merkantilisme. Yang ketujuh, yakni konsep uang. Nah, konsep uang di sini intinya kita boleh menggunakan apa saja, baik itu emas, baik itu kertas ataupun lainnya sebagai mata uang. Namun, harga atau nilai dari barang tersebut tidak boleh berfluktuasi semaunya atau sesuai keinginan perseorangan saja. Untuk poin yang terakhir yakni kesejahteraan masyarakat, yang mana kesejahteraan masyarakat terletak apabila antara masyarakat, pemerintah, dan keadilan mampu bersinergi dan bekerja sama, berkolaborasi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bagaimana sih pemikiran Ibnu Khaldun yang masih sangat relevan dengan masa sekarang ini? Yang pertama, konsep keuangan publik, yaitu berupa pajak. Di Indonesia, pajak digunakan untuk APBN dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep yang kedua yaitu division of labor atau pembagian tenaga kerja. Konsep ini masih sangat relevan dengan masa sekarang ini karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, dalam suatu perusahaan terdiri atas CEO, yaitu bertugas untuk memimpin perusahaan. Kemudian ada manajer yang bertugas untuk
melakukan koordinasi, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap kerja tim. Dan selanjutnya ada staf perusahaan, yaitu bertugas untuk membantu dan mengelola urusan dalam perusahaan. Konsep yang ketiga yaitu tentang perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor dan impor sampai saat ini sangat penting karena dapat menambah pendapatan negara dan mengangkat eksistensi produk dalam negeri. Selanjutnya, konsep yang keempat yaitu mekanisme pasar. Jika melihat harga-harga barang di daerah lebih murah dibanding dengan harga-harga barang di kota, dikarenakan adanya biaya lain-lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang di pasar. Hal ini dipengaruhi oleh salah satunya pajak, pendapatan suatu daerah atau UMR, biaya angkut barang, dan lain-lain.